Goodbye, goodbye. Lah, jangan marah-marah lah. Udah, sekarang kamu lihat tulisan di belakangnya. Apa ya? Aku udah mau putus sama kamu. Kamu tuh Salah apa lah ya? banyak salahmu, ngerti nggak? Lepasin. Aku bisa jelasin ya. Udah sana. Gak usah ikutin aku. Stop. Udah. Stop. Loh, kok dia nggak ngajar ceweknya sih? Dia kemarin juga. Enggak, ini kalau menurut gua gitu loh, siapa si Agung ini pasti kayak ada suatu penjelasan yang pengen dikasih tahu sama si Dira. Tapi Diranya udah langsung pergi gitu aja gitu. Dia juga bukan ngejarin Oke, Dira, oke. dia ngapain? Si Angga Bujang lo ikutin Dira, gua ngikutin si Agung nih. Gua pengen tahu si Agung ini mau kemana. Berarti kan kalau kayak gini dia bisa jadi bilang gak sayang dong sama Dira. Kalau sayang harusnya dia panik dong diputusin sama orang yang dia sayang. Dan Angga Bujang pun berhasil menyusui si Dira. Tadi tuh Tadi kan, oke. Nggak ada yang ngejar itu. Fatar, lu kejar dong, Fatar, lu kejar dulu, Fatar. Gua nggak pengen si Agung ini kita kehilangan jejaknya, guys. Gua pengen tahu dia ini pergi kemana. Tadi kita udah ngeliat lu kayak emang udah ngasih tahu semuanya ke dia tentang apa aja yang udah lu ketahuin. Tapi tadi di situ tuh gua ngeliat kayaknya emang ada sedikit penjelasan yang mau diberikan sama si Agung ini ke lu, tapi udah nggak bisa dijelasin gitu sama lu gitu. Karena lu nya udah langsung pergi gitu aja. Aku udah terlanjur kesel, Kak. Aku udah sakit hati banget dia kayak gitu. ya sikapnya dia juga tadi kayak cuek banget gitu. Iya, loh. makanya Dia dia sibuk sibuk. main handphone lah. Dan Mana main handphone? Dia tuh Iya. tadi emang ada orang yang menelpon dia tapi langsung di reject Ya sama terus dia kayak gitu. ya gimana sih nggak bisa bikin dia Enggak berarti Iya, di Kak, sini kamu ngargain aku banget gitu loh. enggak, kalau dia nge-reject teleponnya menelpon dia tadi otomatis dia menghargai lu dong. Dia ngedengerin semua omongan lu dong gitu loh. Tapi seenggaknya di sini tadinya lu harusnya itu ngedengerin penjelasan dari dia juga. Gitu loh maksud gue. Ya menurut gua Agung ini punya penjelasan tertentu tapi penjelasan itu belum disampaikan sama si Dira. aku udah nggak bisa lagi sama dia tuh udah terlalu banyak bohong sama aku. Ya, Lu masih mau atau enggak? Kalau elunya masih penasaran tentang apa penjelasan dari si Agung ini, ya udah yuk kita ikutin si coba Agung lagi lagi. gimana? Tapi kalau enggak ya udah. udah kita coba dulu aja. Ya lo coba lagi ya kasih ya lo cari tahu dikit lah gitu. Siapa tahu ada sesuatu hal yang kayak bener yang kamu bilang. Iya sih, Kak. Ya udah boleh. Kita coba ke dia dulu. Aku sebenarnya juga masih sayang sih. Cuman aku udah kesel banget sama kemarin itu. Ya udah. Akhirnya Dira pun menyetujui untuk ikut lagi dengan kita dan gua pun langsung menghubungi si Fatar dan Fatar pun memberikan share lokasinya sama gua yang mana dia sudah berhasil mengikuti kemana si Agung ini pergi. Sesampainya kita di share location yang diberikan sama si Fatar itu menunjukkan sebuah kafe. Oke, di sini sih kalau share location yang diberikan sama Fatar. Fatar, monitor Fatar lu bisa dengerin HP gua nggak Fatar? Oke, Fatar, gua udah ada di depan kafe yang lu kirim share location sama gua nih. Dia gimana? Dan Fatar pun langsung menyusui gua dan dia bilang kalau si Agung itu masuk ke dalam kafe itu. Jadi dari tadi itu emang gua yakin banget nih si Agung ini emang punya penjelasan terhadap apa yang dilakukan dia kemarin terhadap si kliennya kita. Dan di sini gue pengen tahu banget apa yang dilakukan si Agung itu di dalam kafe itu. Dan di sini tuh situasi di kafe itu tuh nggak memungkinkan untuk tim masuk ke sana. Kalau emang itu cuma nongkrong doang gimana? Nah, maksud gue di sini ya makanya gue pengen nongkrong juga di sana sambil nyari bukti gitu loh. Si Agung ini ngapain di sana dan dia ketemu sama siapa. Dan kalau emang takutnya nanti gue bakal ketahuan di sana kalau orang kenal sama gue, ya gue nyamar aja. Tapi di sini karena kita nggak punya pilihan apa-apa lagi, gengs. Gini aja deh, kamu coba sama Fatar nanti ke mobil lu yang satu lagi. Gimana caranya lo rubah penampilan lo? Ya udah gue berarti yang di sana. Akhirnya itu pun kamu setuju dengan apa yang dibilang sama produser kita. Akhirnya tim dari make upnya Katakan Putus pun langsung bergerak. Kayak gue pakai apaan? Ini mau kalau buat properti buat kamar pada ketinggalan di hotel kok. Tinggal di hotel gimana nih maksudnya lu? Gue nyari-nyari baju-baju. Iya kan ada wig, ada apa segala macem tadi pagi. Tadi satu tas. Terus Kayaknya nggak kebawa. gimana sih? Ini di luar dari apa yang kita inginkan. Ada nggak Tar? Ada Tar?
Oke, lu punya opsi apa nih? Apa yang kita bawa? Dimainin tutup muka nih, supaya nggak ketahuan. Ya udah ini aja deh. Berarti pakai pakai pennya mau. Ini kacamata siapa nih? Kacamata gue ya? Mau pakai satu dua. Iya, ya udah pakai kacamata gue. Dan di sini gue sama Dira tetap nunggu dalam mobil dan berharap dapetin kabar yang baik. Yang nggak tahu sekarang maksudnya mau gimana gitu loh. Komo juga lagi masuk kan ke dalam. Aku udah gak kuat lagi. Enggak. Ini sekarang kita bisa ngeliat dari sini juga gitu apa yang dilakukan sama Aku tambah lihat dari situ aku. Iya nggak apa-apa dong, maksudnya kan lo juga jadi tahu gitu aslinya cowok lo kayak gimana ya kan. Tiba-tiba Dira itu berubah pikiran. Kalau misalnya makin nyatanya dia baik-baik aja gimana? Udah lo denger dong. Udah deh kak, aku udah. Lah lo kan ngapain? Kamu tuh lagi mau usaha buat hubungan lo, Dira. Aku udah gak kuat lagi. Ayo nggak bisa dong, tahan dulu. Apaan sih? Apain? Dira. Dia langsung turun gitu aja guys dari dalam mobil. Dan gue ngerasa Komo juga udah di dalam gitu loh, lagi mengintai. Dan menurut gue penting banget buat dia nungguin Komo. Dan setelah gue masuk ke dalam kafe itu, gue ngeliat si Agung ini sepertinya baru aja selesai main band di kafe itu dengan teman-temannya dia. Dan di sana gue juga ngeliat adanya si Sofia di kafe itu, gengs. Guys, ini kan sesuai dengan perjanjian kita dari awal. Ini buat kamu. Ini kamu juga. Kita semua ikhlas kan ya? Aku nggak tahu mau apa-apa, nggak bisa mau apa-apa, tapi aku makasih banyak bro, makasih banyak bro, makasih. Dan dia bro udah bantuin aku kalau nggak ada kalian. Oke. Aku nggak tahu mau ngapain lagi. Ya gimana, gue langsung panik lah, otomatis gue langsung ngejar dia. Dan gue ngerasa Komo juga udah di dalam gitu loh, lagi mengintai. Katakan gue terus juga lagi mencari bukti baru. Biar lo tuh puas, biar lo nggak lihat juga. Lo kan penasaran. Bukan, nah, bukan untuk bikin lo makin sakit hati, enggak. Kalau emang kenyataannya dia nggak benar ya udah, lo seenggaknya tahu lebih banyak bukti. Cuman di sini Dira itu susah banget dibilangin, gengs. Dia itu masih nangis dan alasan dia nggak mau sakit hati lagi. Wah, aduh bantuin, gaduh mana sih kan? Udah kak. Aku udah gak kuat lagi kak. Udah di stop aja deh sampai sini. Dan menurut gue apa yang dilakukan sama Komo tuh bener gitu loh. Dan gue berharap banget Dira mau ngikutin kemauan kita. Aduh. Ini duduk dulu deh, duduk dulu. Enggak, kita duduk di sini maksudnya. Nah, dia begini loh, gue boleh nggak ngomong. Lo tenang dulu deh. Nah, lo tenang dulu. Uang itu gunanya buat apa? Dan kenapa mereka sampai ikhlas dan memberikan semua uang itu untuk si Agung? Kayaknya aku sama temen-temenku balik ke dulu. Iya, gue mau kemana sih aku ini? Sebenarnya aku juga Setelah gue tahu mereka akan balik lagi ke base campnya mereka, maka gue pun langsung keluar dari kafe itu dan menghentikan penyamaran gue. Bisa gue mau memberikan bukti itu sama si Dira juga Damita di dalam mobil. Mas, ini kok sepi orang pada kemana? Kabur kemana? Ya, kok nggak ada yang ngasih tahu sama gue gimana sih? Dan akhirnya di sana gue pun langsung menghampiri si Damita juga si Dira. Ini kenapa sih? Ya, Ini kenapa? Tadi gini mau ya, dia masih sakit hati lah, dia masih kecewa sama kejadian kemarin. Terus dia ngerasa dia nggak mau ngeliat hal yang lebih bikin dia sakit hati lagi. Makanya dia mau cabut, cuman dia udah gue tenangin kok. Ada semua informasi di dalam. Enggak. Dianya sekarang ini gimana? Dia udah tenang, dia udah tenang. Apa-apa. Dianya masih yakin untuk kita masih melakukan tuh pengintaian lagi saat Yakin, pihak kan? ini atau gimana? Ya udah mau dia udah gue tenang, lo jangan tanya kayak gitu lagi. Di sini dia kayak pengen buru-buru ngasih tahu kabar yang benar-benar penting banget, guys. Dan ternyata kamu tuh cerita. Ini dia nih.
Ini tadi gua berhasil masuk ke dalam sana. Nah, ini mereka kayaknya emang selesai manggung deh di kafe itu. Dan tuh, ada manajer ngasih duit ke si Sofia. Sofia ngasih duitnya semuanya ke si Agung. Dan teman-temannya semuanya pada setuju. Oh, ini uang hasil bandnya berarti nggak dibagi-bagi langsung dikasih ke Agung doang? Iya, benar. Buat apa coba? Sofia ini ternyata ngasih semua honor orang-orang di BEM itu untuk si Agung. Dan ternyata ini tuh kesepakatan mereka semua untuk ngebantuin Agung. Nah, kalau menurut gua kita harus ke tongkolnya sekarang karena biar kita tahu gitu loh uang itu digunakan apa buat si Agung. Iya, Fatar, monitor Fatar. Ya, Si Agungnya udah keluar. ya udah, Oke, yaudah, gua langsung balik ke mobil, gua langsung ikutin. Lu ikutin duluan, Fatar. Akhirnya kita pun langsung buru-buru ngikutin mereka, geng. Kita pun langsung balik lagi ke mobil. Yang dia tahu gitu loh alasan dia apa ya kan. Tapi kalau misalnya emang berujung baik ya apa salahnya kan. Baik-baik Karena dari kemarin itu ya kita udah ngedapatin kalau Denny bohong sama lu gitu. Tapi ada beberapa bukti yang kita lihat dari kemarin itu kalau itu masih anggapan lu atau prasangka lu terhadap cowok lu ini. Bener nggak? Bener atau enggak? Tapi apa? Aku merasa kayak Kenapa sih? Macet ya? macet gimana ya? Yaudah kanan dulu, kanan. Dan di sini pun gue sempat kehilangan arah, gengs, karena ternyata jalan tuh macet banget dan mereka itu naik motor. Fatar, lu sama tim rider kan? Yaudah, gua kena macet nih. Iya mana gua tahu, gua kena macet di jalan mana, gua anak Jakarta. Gak tahu gua jalan mana gitu loh. Yang penting sekarang lu terus ikutin siapa si Agung ini pakai tim rider. Nantinya di mana posisinya si Agung ini berhenti, lu kabarin gua. Saya location sama gua. Dan akhirnya di sana Fatar pun mengabari gua kalau si Agung ini sudah sampai di tempat tongkrongannya dia. Ini Fatar Udah nyampe. Udah. Ini. Pak. Kanan dulu aja, Pak. Kanan aja dulu, Pak. Akhirnya sana jalan juga sudah tidak terlalu macet banget dan kita pun juga sudah sampai di tempat tongkrongannya si Agung. Itu mereka tuh.